Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bertemu dengan saya Syarifatul Amalia Putri. Nah, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yuk simak terus ya. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul minimal 3. Oke, topik ini pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Nanti saya sertakan link video di deskripsi box, nanti bisa kalian tonton. Nah, saya ingin menjawab faktor penyebab seringnya terjadi kesalahan penulisan ejaan. Itu menurut saya pertama, kurangnya pengetahuan tentang ejaan. Yang kedua, penguasaan kata-kata kurang. Kedua faktor ini itu bisa didasari dari kurangnya minat baca masyarakat. Kenapa kok bisa? Karena dengan membaca kita itu bisa menambah wawasan dalam hal ilmu apapun, termasuk menambah kosakata, mengetahui tentang ejaan dan yang lain-lain pastinya. Selanjutnya, kurang teliti dalam penulisan atau yang sering disebut anak zaman sekarang typo. Kadang kan suka tuh sering ngirim chat atau nulis caption salah ketik, jadinya kan typo dan jadi tidak ada artinya gitu ya, atau salah penulisannya. Terus yang terakhir itu adanya pembaruan ejaan. Seperti pada zaman dulu itu kan untuk membaca O kita menuliskan OE pakai OE, jadi bisa dibaca O, contohnya Soekarno ya kan. Tapi dalam pembaruan sekarang itu langsung aja ditulis pakai U. Dan di sini saya mengambil 3 contoh. Satu, di sini ada di Melati itu ada warung ramen, itu tulisannya waroeng, WARONK, ramen. Nah, itu tuh menggunakan ejaan pada zaman dahulu. Nggak salah sih, cuman dia menggunakan ejaan zaman dahulu yang belum diperbaharui. Untuk apa? Pas saya tanya itu untuk menarik minat masyarakat karena berbeda gitu. Terus yang kedua nih, sering dijumpai teman-teman kalau mau beli makan itu mesti ada tulisan mie ayam, mie goreng, mie rebus, itu tulisannya tuh mie, MIE, tapi yang benar itu MI, hanya MI saja. Itu juga bisa terjadi karena mungkin serapan dari bahasa Inggris, tapi kan di sini konteksnya bahasa Indonesia ya, jadi penulisannya itu MI saja. Terus yang kedua itu kuota. Nah, saya pernah nemuin tuh pakai ki bukan pakai K. Yang benar itu ki atau K sih? Yang benar itu K sesuai dalam kamus KBBI ya. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Oke, dalam kutipan langsung itu diberi jarak spasi, menyatukan teks asli dalam kutipan, menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik, menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Kalau kutipan tidak langsung, kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Jarak spasi kutipan dengan beberapa pengarang. Oke, untuk contohnya setelah ini ya. Selanjutnya yang ketiga ya. Apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Nah, di sini biografi dan bibliografi itu berbeda ya, sangat berbeda. Kalau biografi itu karya sastra yang menjelaskan riwayat hidup seorang tokoh yang terkenal,
yang dikenal banyak orang, yang mempunyai prestasi. Dan di dalam biografi itu biasanya menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh yang diceritakan itu, terus menggunakan unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, tempat, dan juga dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Dan disajikan mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita, khususnya alur maju, sudut pandang penceritaan, gaya penulisan, terus fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Paragraf-paragraf yang dikembangkan juga secara deskriptif dan naratif. Karakter yang digambarkan secara langsung maupun tak langsung. Pola pengembangan itu bersifat kronologis. Oke. Struktur yang menyusun biografi itu ada 3. Pertama, orientasi. Itu merupakan gambaran-gambaran awal si tokoh. Yang kedua itu peristiwa penting. Peristiwa penting apa sih? Di situ dijelaskan peristiwa penting apa yang dialami oleh tokoh, misalnya mengikuti lomba atau mendapat penghargaan, atau peristiwa penting yang ada di dalam hidupnya yang menurut si tokoh dan menurut orang-orang. Terus yang terakhir itu reorientasi. Nah, sekarang kita bisa lihat contohnya. Kali ini ada dari Reza Rahardian, biografinya Reza Rahardian, ada orientasi, ada peristiwa penting, ada juga reorientasi. Jadi lengkap ya unsur-unsurnya di sini. Nah, sekarang bibliografi. Apa sih bibliografi itu? Beda. Apakah beda dengan biografi? Tentu beda. Bibliografi atau daftar kepustakaan, saya mengambil rujukan dari ini buku bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi dari Muhammad Kanzunuddin. Ya, di sini sudah dijelaskan ya. Biografi atau daftar kepustakaan itu adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai penelitian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang digarap. Apa sih fungsi bibliografi itu? Fungsinya itu memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, jurnal, dan koran secara keseluruhan. Bibliografi juga berfungsi sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Karena apabila pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang tepat pada catatan kaki, pembaca dapat mencari dalam bibliografi. Terus, unsur-unsur yang menyusun bibliografi. 1. Nama pengarang ditulis secara lengkap. 2. Judul buku, termasuk judul tambahan. 3. Data publikasi seperti tahun terbit, penerbit, dan tempat terbit. Yang keempat, untuk artikel diperlukan pula judul artikel, nama majalah atau koran, tahun dan nomor terbit majalah atau koran, tanggal dan bulan, tahun artikel ditulis, dan halaman. Buat mahasiswa saat penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, daftar bibliografi itu ditempatkan di paling akhir karangan, di paling belakang halaman ya. Akan tetapi ada juga daftar bibliografi yang dicantumkan di setiap akhir bab, karena di setiap bab itu kan mempunyai referensi yang berbeda-beda. Terus selanjutnya itu cara penulisan bibliografi. Yang pertama, nama
pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah, tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul termasuk subjudul. Yang keempat, tempat penerbitan. Yang kelima, nama penerbit. Nah, ini contoh dari bibliografi. Oke, kita jawab pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaannya itu, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dalam penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Oke, kata pukul dan jam itu memiliki makna yang berbeda ya teman-teman. Tapi sebagian orang termasuk saya itu belum tahu kalau jam dan pukul itu berbeda. Mari kita simak lebih lanjut. Pertama kita awal dengan jam dulu ya. Kata jam itu untuk menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut dengan durasi. Dan sedangkan kata pukul itu untuk menunjukkan saat atau waktu, di mana hanya hanya saat-saat tertentu saja. Oke, kita simak contohnya. Sekarang kita coba pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaannya itu, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Oke, kita simak lebih lanjut. Bahasa dinyatakan sebagai lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari alfabet ya, yang seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z itu dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Apa sih kaitannya dengan pernyataan tersebut dengan pengguna bahasa? Ya, pastinya ada kaitannya dong. Di sini karakteristik bahasa salah satunya itu ada yang bersifat oral. Yang ciri bahasa ialah bunyi. Oleh sebab itu, pengalaman berbahasa yang paling umum pada manusia ialah berbicara dan menyimak. Kehadiran bunyi bahasa lebih dahulu daripada kehadiran tulisan. Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Bloomfield yang dikutip oleh Oka dan Suparno tahun 1994 di halaman 10. Bahasa pada hakikatnya adalah masyarakat pemakai bahasa memiliki kesewenang-wenangan dalam menentukan lambang-lambang bunyi bahasa. Masyarakat di Pulau Jawa, masyarakat Jawa yang berbahasa Jawa dengan masyarakat Sunda itu pasti memiliki gaya bahasa suara yang berbeda ya, pastinya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pemakai bahasa karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi. Jadinya keduanya saling bersangkutan ya pasti. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda baca koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jadi itu kesalahan tanda baca koma itu
disebabkan pertama, kurang pengetahuannya tentang ejaan. 2. Kurangnya wawasan tentang kepenulisan. Dan keduanya ini itu tuh kembali lagi kita harus sering-sering baca, sering-sering mencari tahu, karena kadang ada pembaruan. Terus awalnya ya kita tidak tahu menjadi tahu karena membaca. Jadi dari membaca kita dapat mengetahui bacaan yang baik dan benar, penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Terus yang ketiga itu ketidakcermatan dalam menulis. Jadi nah itulah tadi, kadang typo, kadang kurang tepat dalam penempatannya. Jadi kita menulis itu harus cermat, harus diteliti lagi. Setelah menulis kita harus teliti lagi bacaannya, udah tanda bacanya udah benar atau belum. Nah contohnya mari kita simak. 5 contoh akan saya berikan. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dan dari tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang baik dan benar. Oke. Kali ini kita akan menelaah perbedaan antara tanda titik 2 dan tanda titik koma. Secara garis besar, perbedaan keduanya dapat diketahui melalui kata sebelum dan sesudah dari tanda titik koma dan titik 2 tersebut. Bila memuat perincian maka menggunakan titik koma. Sementara untuk titik 2 itu lebih beragam. Nah, ini dalam PUEPI. Nah, kita simak dalam PUEPI ini ada penjelasannya seperti ini. Jawab pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan 2 contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Nah, ini kurang lebih jawabannya sama seperti nomor 6 tadi. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan tentang ejaan, kurangnya wawasan tentang kepenulisan, ketidakcermatan penulis dalam menulis karangan tersebut atau karya ilmiah. Jadi kita itu harus cermat, harus rajin-rajin membaca, mencari tahu. Sebelum menulis itu kita harus mencari tahu penulisan yang baik dan benar itu bagaimana, atau membaca referensi dari buku-buku lainnya, atau dari kalau skripsi dari skripsi tahun sebelumnya. Jadi begitu. Jadi contohnya kita simak berikut ini. Oke, kita jawab pertanyaan nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Oke, di sini biasanya kesalahan penulisan vokal dan konsonan itu terjadi karena kurang telitinya pada saat menulis dan penggunaan bahasa yang tidak baku, kadang seperti apotek menjadi apotik, dan kesalahan pada huruf kapital yang seharusnya nama itu huruf kapital, kadang kalau tidak teliti itu tidak kapital. Jadi di sini dalam penulisan karya ilmiah itu harus cermat dan harus wawasan luas. Berikut ini adalah contohnya.